Banyak orang tidak suka masalah. Tapi kalau orang percaya ada masalah, dia harus mengucap syukur karena masalah itu. Karena lewat masalah, maka kuasa Tuhan, manifestasi Roh Kudus, kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup. Kalau tidak ada masalah, lurus-lurus saja hidup ini, tidak ada seninya. Kita tidak akan tahu apa yang harus kita perbuat. Tetapi ketika ada masalah, disitulah Tuhan mau tunjukkan mujizat. Tuhan mau tunjukkan misteri surga itu nyata dalam kehidupan ini. Haleluya. Salam. Selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah. Kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya, hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabga. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi semuanya. Pagi. Buat pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, hari ini kita masih tetap dalam program Miracle Morning, Miracle, mujizat. Apakah saudara percaya mujizat? Amin. Haleluya. Kalau kita anak Tuhan harus percaya kalau mujizat itu milik orang percaya setiap hari. Bukan cuma sekali sebulan atau sekali setahun, setiap hari. Itu janji Tuhan bagi kita. Kenapa? Berkat Kalvari, ya, berkat kematian Kristus, berkat korban darah Kristus, itu milik kita. Ya, kita harus klaim itu semua janji Tuhan. Jadi tidak ada rasa takut, gentar menghadapi dunia ini. Mau COVID, mau apapun virus penyakit dunia ini, mau perang dan lain-lain, anak Tuhan tidak perlu takut. Kenapa? Tuhan menjanjikan kepada kita 2 sayap burung nazar supaya kita terluput dari semua malapetaka yang menimpa dunia ini. Haleluya Bapak Ibu. Iya.
Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau berbicara tentang masalah. Ya, karena banyak sekali masalah yang terjadi. Banyak orang tidak suka masalah. Tapi kalau orang percaya ada masalah, dia harus mengucap syukur karena masalah itu. Karena lewat masalah, maka kuasa Tuhan, manifestasi Roh Kudus, kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup. Kalau tidak ada masalah, lurus-lurus saja hidup ini, tidak ada seninya. Kita tidak akan tahu apa yang harus kita perbuat. Tetapi ketika ada masalah, disitulah Tuhan mau tunjukkan mujizat. Tuhan mau tunjukkan misteri surga itu nyata dalam kehidupan ini. Haleluya. Iya. Jadi saudara punya masalah hari ini, saya mau katakan dengan tema kita, masalah adalah berkat. Loh, Pak Pendeta masalah berkat semua. Ya, Tuhan Yesus ada mengatakan, ya, jadwalkan pencobaan. Kok pendeta bawa masalah? Biar bersyukur punya masalah. Iya. Kalau tanpa masalah tidak ada mujizat. Karena semua mujizat yang terjadi di Alkitab ini diawali dari sebuah problem, masalah. Jadi kalau ada masalah, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, berarti saya adalah seorang kandidat menerima mujizat. Ya, oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita baca dulu sebentar, dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi orang percaya, bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang setia, orang yang taat akan Tuhan, yang hidup berkenan, yang hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan, apapun rancangan simbolis terhadap dirimu, apapun masalah yang kau alami, baik dari dirimu, muncul dari dirimu, atau dari luar yang diakibatkan orang lain, rancangan penjahat sekalipun akan Tuhan turn over, ya, make it upside down, mengubahnya menjadi berkat yang berlimpah. Haleluya. Iya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Orang mereka-mereka yang jahat, Tuhan mereka yang baik. Ya, Yusuf dimasukkan ke sumur, dijual ke saudagar Arab, dijual kepada orang Mesir Potifar, masuk penjara, bisa menjadi Perdana Menteri. Saudara tahu ceritanya. Jadi kalau terjadi masalah dalam kehidupan, bersyukurlah, terima kasih Tuhan. Ya, ingat, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa ubah, ya, yang buruk menjadi berkat. Jangan takut dengan masalah, bersyukur, terima kasih Tuhan. Ya, untuk itu kita dipanggil bersyukur dalam segala hal. Bersyukur punya masalah. Ya, ingat Yesus mengatakan dalam Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Markus 9:23, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, bagi saudara saya. Karena apa? Karena ada Roh Allah. Roh Allah adalah Roh Kristus. Roh yang melayang-layang di atas permukaan air dan yang berfirman, jadilah terang, jadi cakrawala. Firman yang memiliki daya cipta, yang memiliki daya kreasi. Kalau saudara dan saya memiliki Roh Kristus, maka saudara tidak perlu takut. Karena apa? Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang menghidupi kita, yang memenuhi kita. Itulah yang memiliki daya cipta, kreativitas. Tuhan akan memberikan karunia bagi kita. Karunia marifat, karunia bernubuat, karunia hikmat, pengetahuan, pengajaran, segala macam. Jadi tidak perlu takut. Caranya supaya kau penuh Roh Kudus, kau hidup kudus. Caranya bagaimana kita saudara penuh Roh Kudus, berteriak, goyahkan hatimu, menangis di hadapan Tuhan, pakai kabung. Artinya kita berteriak kepada Tuhan sampai curah Roh Kudus, sampai air dari surga melimpah, supaya apa yang jahat, apa yang buruk, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, saya mau ingatkan sekali lagi, Roma 8:11 mengatakan, jika Roh Dia yang telah membangkitkan Kristus, ya, dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Dan kita Yohanes 1 ayat 4 mengatakan, roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Pasti dong. Wah, haleluya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus
memiliki roh Allah, supaya kita mampu mengalahkan semua musuh, penyakit, persoalan. Ya, kita harus memiliki roh Allah. Ketika roh Allah ada, sesuai dengan kitab Yesaya pasal 47, air dari bait suci, Roh Kudus yang daripada pengurapan Allah ada pada kita mengalir, dia akan mengubahkan air asin menjadi air tawar, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah kekuatan kita hidup di dalam alam supranatural. Jadi saudara penikasi oleh Tuhan, jadi bagi orang yang lemah, kita mau ingatkan firman Tuhan ini bagi kita, supaya engkau tidak goncang, supaya engkau bangkit lagi, supaya kita semuanya hidup dalam penuh Roh Kudus, supaya kita berharap bergantung kepada Tuhan. Dan hanya orang yang penuh Roh Kudus, hanya orang percaya yang ada Roh Kudus dalam dirinya akan memiliki kekuatan. Haleluya. Ya. Jadi yang terakhir sedikit lagi, saya tidak banyak lagi saudara, ada sebuah kesaksian, yaitu seorang misionaris, ya, dari seorang misionaris, saya lupa apa, dari Inggris, dari Amerika, dia di Afrika itu misionaris, ya, pastor, doktor misionaris lampiri di Afrika. Ketika dia membawa Injil ke sana, dia selalu mau mengobati, membawa Injil, dia harus melewati sungai yang sangat deras. Ini, ya, kalau dia seorang tua, gimana dia ini mau melewati sungai? Gak bisa. Tetapi apa yang terjadi? Dia lihat orang lain, dia angkat batu yang dibawa ini berat, tetapi walaupun ini berat, dia bisa tetap berjejak, kakinya buat bisa terobos air itu, sehingga dia boleh memberitakan di sana. Jadi kita bisa belajar, beban berat persoalan itu adalah cara Tuhan supaya kita bisa melewati arus dunia gelombang yang jahat ini. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi demikianlah firman Tuhan. Semoga persoalan penyakit yang dihadapi saudara yang dikasihi Tuhan, baik penyakit, persoalan, studi, usaha, apapun yang kita hadapi hari ini, jangan pernah takut. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara, Tuhan akan menyembuhkan. Bapa, dalam nama Yesus, berkati Tuhan anak-anak-Mu yang melihat video ini, berkati mereka Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang menembus tembok, Engkau adalah Allah kami Tuhan yang menembus dunia ini, yang membatasi, dan tidak ada batas ruang dan waktu bagi Tuhan. Siapapun yang lemah, sakit, stres, yang mengalami kemerosotan iman, yang mengalami kemerosotan keuangan, ekonomi, apapun persoalan Tuhan Yesus, aku berdoa, ulurkan tangan Bapak Ibu, saya akan berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengulurkan tangan, orang yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit dicabut, segala persoalan diubahkan Tuhan menjadi sukacita, kabar baik, menjadi berkat yang melimpah. Dalam nama Yesus, setiap orang yang mendengar ini diberkatilah dalam nama Yesus. Terpujilah Yesus, nama tinggi selama-lamanya. Haleluya.